Wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Shalatan wa salaman ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ulil fadli wal kiram, amma ba'du. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Melanjutkan pembahasan kita tadi malam berkaitan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang meminta para sahabat untuk mengambil perumpamaan dari sebuah mangkuk yang cantik, madu yang manis dan sehelai rambut. Tibalah giliran Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib berkata, tamu itu lebih cantik dari mangkuk yang cantik ini. Menjamu tamu itu lebih manis dari madu. Tetapi membuat tamu itu senang sampai dia pulang ke rumahnya lebih susah ketimbang meniti di atas sehelai rambut. Maka kalau bapak ibu kedatangan tamu, ucapkanlah alhamdulillah. Kenapa? Karena ketika tamu itu datang, dakhala ma'ahu alfu barakah, maka bersamaan datangnya itu dengan 1000 barakah. Pantas Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu." Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka hendaklah dia memuliakan tamunya. Tapi membuat tamu senang sampai dia balik ke rumahnya itu lebih susah ketimbang meniti di atas saja rambut. Makanya batasan tamu itu cuma 3 hari. Jadi kalau ada orang sudah bermalam lewat dari 3 malam, nah itu bukan lagi tamu. Bikinlah kopi sendiri. Jangan minta tuan rumah lagi, itu batasan tamu. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama sahabat sangat memuliakan tamunya. Bahkan dalam sebuah hadis, la taj'alu buyutakum al-maqabir. Janganlah jadikan rumahmu itu kuburan. Maknanya pertama, ya hanya kuburan itu penghuninya yang tidak sholat. Maka jangan jadikan rumahmu kuburan di mana penghuninya itu tidak sholat. Yang kedua, kuburan itulah yang tidak saling tegur sapa dengan tetangga. Maka jangan jadikan rumahmu kuburan yang tidak pernah tegur sapa dengan tetangga. Yang ketiga, hanya kuburan yang kalau kita ziarahi sudah 2 jam kita di sana belum ada air panas yang keluar. Makanya kalau ada rumah kita datangi sudah 2 jam kita bertamu belum ada air panas yang keluar, bacakan surah Yasin segera. Kenapa kau baca surah Yasin? Kuburan rumahmu ini. Kenapa kuburan? Sudah 2 jam saya duduk belum ada air panas yang keluar. Itu di luar Ramadan. Kalau Ramadan jangan. Nah, selanjutnya Fatimah berkata, seorang wanita itu lebih cantik dari mangkuk yang cantik ini. Wanita yang menutup auratnya lebih manis dari madu. Tetapi mendapatkan seorang wanita yang tidak pernah dilihat oleh laki-laki lain lebih susah ketimbang meniti di atas sehelai rambut. Masih teringat pesan orang tua dulu, kita dulu nape kaciacin nama kunregi irita sama nama kepala lutuni. Begitu susahnya didapatkan wanita saat itu. Kenapa? Karena mereka jalan keluar. Wanita yang menutup aurat. Maka ibu-ibu, oh ibu, mana ibu-ibu? Oh ibu. Oh kamu ya, sama tindron. Iya. Biasa tuh di balik layar itu tidur apa tidak, tapi insya Allah tidak. Batasan aurat bagi wanita yang boleh kelihatan adalah hanya muka dan telapak tangan. Maka pantas ketika Isra dan Mi'rajnya Nabi, ada seorang wanita yang dilihat yang digantung rambutnya, lalu ada buru yang mematuk-matuk kepalanya, menetes darahnya mengalir. Bertanya, Rasulullah, ya Jibril, siapakah orang itu?
Kata Jibril, ya Muhammad, itulah umatmu dari wanita yang ketika keluar dari rumahnya tidak menutup auratnya. Apalagi kalau pakaian seksi, bahaya. Di samping bahaya, mata kita yang rusak. Kira-kira Pak, kalau ada wanita yang lewat tidak menutup aurat, pakaiannya sejengkal saja di bawah dan di atas, dilihat apa tidak? Oh, tergantung. Bahaya terus dia. Angkasnya tergantung. Ya. Nah, masalahnya mampukah kita menjaga pandangan? Itu yang penting. Maka Bapak Ibu sekalian, ada sebuah praktek yang saya lihat ketika ada anaknya yang menikah, diajaklah foto prawedding. Foto prawedding itu diadakan sebelum akad nikah. Tapi anak mereka sudah dibawa ke sebuah tempat dengan view foto yang bagus. Lalu anaknya saling bergandengan tangan. Padahal belum akad nikah. Maka sekali-kali bagi kita, nah hendaklah seperti itu dijaga dengan baik. Kenapa? Belum boleh bersentuhan karena belum akad nikah. Akan menikah, foto anaknya padahal belum pernah akad nikah. Yang bagus foto di situ adalah foto orang tuanya, si gande siak katanya 5. Nah, itu wanita menjaga aurat dengan baik. Nah, itu tugasnya para suami. Maka jaga penampilan istri kalau keluar. Saya suatu ketika pulang dari umrah, tiba di bandara Jakarta, tiba-tiba banyak Cina di situ yang pakaiannya hanya sejengkal. Maka saya langsung naik di mobil bus di dekatnya sopir supaya saya tidak melihat ke belakang ini penumpang dari Cina yang seksi ini. Ya, kenapa songkok masih ketat? Tapi apa boleh buat, ketika saya duduk di depan ternyata yang wanita ini, yang seksi ini juga duduk di samping saya, persis di samping saya. Kira-kira Pak, saya tengok ini apa tidak? Hah? Saya tengok apa tidak? Bahaya memang. Ustaz pun dicurigai. Padahal saya sudah maksimal menjaga pandangan, jangan tengok ke kiri, bahaya. Ya, inilah pentingnya songkok. Kalau ada songkok yang menempel, kita juga ada penjagaan. Susahnya menjaga pandangan. Tapi ternyata saya pulang balik ke kampung, saya lewati sungai, ternyata wanita-wanita kita lebih seksi daripada itu tadi. Mereka yang mandi di dekat sungai, mereka yang mencuci di dekat sumur, sering-sering mereka tidak menutup auratnya dengan baik. Maka kita sering mencelah mereka yang datang dari daerah lain ke negara kita. Justru sebaliknya, di kampung sendiri juga banyak melakukan seperti itu. Hadir yang dimuliakan oleh Allah. Nah, selanjutnya malaikat Jibril berkata, Rasulullah SAW berkata, seorang yang mendapat taufik untuk beramal lebih cantik dari mangkuk yang cantik ini. Beramal dengan amal yang baik lebih manis dari madu, tetapi beramal dengan hati yang ikhlas itu lebih susah ketimbang meniti di atas sehelai rambut. Maka beruntunglah mereka yang beramal dengan amal yang baik lalu dengan hati yang ikhlas. Maka sekali lagi pernah saya katakan bahwa yang namanya ikhlas itu perlu dilatih. Nah, contoh, ada seorang pemuda yang rajin ke masjid, bahkan dia yang azan, dia yang menyapu. Kenapa? Karena dia tertarik dengan anaknya Pak Imam. Ya, berkelakuan baiklah. Akhirnya melamar, langsung diterima. Kenapa diterima? Ini pemuda yang datang azan, bahkan dia sering menyapu di masjid, langsung diterima. Selesai menikah, apakah dia berhenti ke masjid? Terus ke masjid. Bahkan ketika Pak Imam selaku mertuanya ini meninggal, apakah dia berhenti ke masjid? Tidak. Ternyata dia terus ke masjid. Awalnya tidak ikhlas, tapi karena menjadi kebiasaan, maka ketidakikhlasan itu hilang. Yang hadir adalah keikhlasan. Jadi ikhlas itu perlu dilatih. Di dalam kitab Al-Hikam dikatakan, siapa yang ingin terkenal, maka dia budaknya terkenal. Siapa yang ingin tersembunyi, maka dia budaknya tersembunyi. Tapi siapa yang menyerahkan kepada Allah, terserah Allah mau memperterkenal dia, membuat dia terkenal, atau dia mau menyembunyikan. Ya, contoh,
Ria itu ada ria khafi, ada ria jali. Saya mau ke masjid naik mobil baru supaya nanti jamaah bilang, oh Pak Haji ini mobil baru lagi. Nah, itu jelas ria yang terang-terang. Tapi kalau dari rumah dia mengatakan, tidak usah naik mobil baru, biar naik motor saja. Kenapa? Nanti orang bilang apalagi kalau saya naik. Nah, itu juga ria. Kenapa? Dia pakai mobilnya karena masih keinginan manusia. Dia tidak pakai pun masih ukuran manusia. Sementara ikhlas itu adalah ukurannya karena Allah. Saya menyumbang 1 juta, tidak usah disebut ya hamba Allah. Akhirnya disebutlah hamba Allah 1 juta. Nah, bisa sudah pernah, misalnya ya harus 1 juta, iya tuh. Ya sama saja. Maka menyebut nama atau tidak tergantung hati. Kalau ada yang menyebut nama supaya menjadi motivasi bagi yang lain, tidak masalah. Nah, itu ikhlas itu sirrun min asrarillah. Dia adalah rahasia di antara rahasia Allah. Maka berbuat saja karena Allah, jangan perhitungkan penilaian manusia. Itulah ikhlas. Lalu malaikat Jibril berkata, seorang yang menegakkan pilar-pilar agama itu lebih cantik dari mangkuk yang cantik ini. Seorang yang menyerahkan diri, harta dan waktunya untuk agama lebih manis dari madu. Tetapi mempertahankan usaha agama itu lebih susah ketimbang meniti di atas selera. Alhamdulillah kerjasama panitia kita, panitia masjid dengan jamaah di masjid kita ini luar biasa. Perjuangan waktu, tenaga, harta diserahkan. Tapi yang paling sulit kata malaikat Jibril adalah tetap berada di dalam usaha agama itu yang susah. Makanya yang paling penting adalah istiqamah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina qalu rabbunallah." Orang-orang yang mengucapkan rabbunallah, Allah adalah Tuhan kita, tsumma istaqamu, lalu kemudian dia istiqamah. Dia istiqamah dalam perjuangan agama. Tatanazzalu alaihimul malaikah. Malaikat turun kepadanya. Allah takhafu wa la tahzanu. Dikatakan kepadanya, jangan takut, jangan sedih. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Ya, bergembiralah kalian dengan surga yang Allah janjikan kepadamu. Maka mempertahankan usaha-usaha agama itu penting. Yang terakhir, kata Allah Subhanahu wa taala, surga itu lebih cantik dari mangkuk yang cantik ini. Nikmat surgaku lebih manis dari madu, tetapi jalan menuju surgaku lebih susah ketimbang meniti di atas sehelai rambut. Kenapa susah masuk surga? Karena berbagai macam rintangan untuk beramal. Maka jangan pernah menjadi hamba yang merasa bahwa nanti tidak digoda. Akan ada godaan. Nabi Adam saja Bapak Ibu sudah berada di dalam surga, masih digoda oleh syaitan. Digoda Nabi Adam, ya namanya laki-laki tahan godaan. Tapi tiba giliran istrinya yang digoda, ternyata tergoda lah. Tapi karena istrinya menggoda Nabi Adam, akhirnya godaan istrinya pada Nabi Adam pun dia memakan buah khuldi. Maka hati-hati. Biasanya kalau suami jadi 01, istri jadi 00, bahaya juga. Ya, maka segala keinginan istri yang memang bertentangan dengan agama jangan dituruti. Kenapa? Sudah terjadi pada Nabi Adam alaihissalam. Maka insya Allah kita semua yang hadir ini mudah-mudahan menjadi penghuni-penghuni surga. Amin. Billahi taufiq wa sa'adah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.